Di balik kesucian dan kekhusyukan Masjidil Haram, ternyata tersimpan sistem teknologi super canggih yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Mulai dari sampah yang melesat secepat mobil di bawah tanah, hingga lantai yang tetap dingin saat cuaca panas ekstrim. Inilah 9 fakta mencengangkan tentang Masjidil Haram yang memadukan keajaiban sejarah dan kecanggihan teknologi masa depan. Fakta 9. Teknologi sampah berkecepatan tinggi di bawah tanah. Salah satu tantangan terbesar Masjidil Haram adalah menangani limbah dari jutaan jamaah tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah. Untuk mengatasi hal ini, pengelola masjid menerapkan sistem pembuangan limbah otomatis canggih yang disebut Pneumatic Waste Collection. Dalam sistem ini, sampah tidak diangkut secara manual menggunakan truk yang bisa memacetkan jalan, melainkan dikirim melalui jaringan pipa raksasa yang tertanam di bawah tanah. Menggunakan tekanan udara tinggi, sampah-sampah tersebut dihisap dan melesat di dalam pipa dengan kecepatan mencapai 65 km per jam. Sampah ini bergerak cepat layaknya peluru menuju pusat pengolahan yang terletak jauh di luar komplek masjid. Kapasitas sistem ini terbilang luar biasa. Pada puncak musim haji, teknologi ini mampu menyedot dan memindahkan hingga 600 ton sampah per hari. Sebuah bobot yang setara dengan 400 unit mobil keluarga. Berkat teknologi vakum bawah tanah inilah, pelataran tawaf dan area sholat senantiasa terjaga kebersihannya, bebas dari tumpukan sampah dan terhindar dari bau tak sedap. Fakta 8. Teknologi audio dan 100 km karpet. Masjidil Haram dikelola dengan presisi teknologi yang luar biasa, terutama dalam urusan tata suara. Masjid ini dilengkapi lebih dari 3.000 pengeras suara yang dikendalikan dari ruang kontrol, Sound Control Room, yang beroperasi layaknya kokpit pesawat. Di ruangan ini, para teknisi memantau grafik suara selama 24 jam penuh. Mereka harus terus menyesuaikan volume audio secara real-time berdasarkan kepadatan jamaah. Hal ini karena secara ilmiah, tubuh manusia menyerap gelombang suara, sehingga pengaturan volume saat masjid padat tentu harus berbeda dengan saat kondisi lenggang. Suara azan sendiri berasal dari sebuah bangunan ruang kaca eksklusif yang disebut Mukabariyah. Di ruang inilah para muazin pilihan bertugas mengumandangkan panggilan sholat. Sementara di tempat imam terpasang 10 mikrofon canggih buatan Jerman dengan sistem cadangan otomatis. Jika satu mikrofon mati, mikrofon lain akan mengambil alih dalam hitungan milidetik tanpa kita sadari. Tak hanya suara, kenyamanan fisik juga dijaga lewat perawatan 30.000 lembar permadani yang total panjangnya sekitar 100 km. Karpet-karpet ini dirawat di fasilitas khusus dengan standar tinggi. Prosesnya tidak hanya dicuci bersih dan diberi aroma mawar, tetapi bulu karpetnya juga disisir secara rutin agar kembali tertata rapi dan lembut saat bersentuhan dengan dahi jemaah. Fakta 7. Lantai mataf tetap sejuk meski cuaca panas ekstrim. Salah satu keajaiban yang dirasakan jemaah saat tawaf adalah lantai putih di sekitar Ka'bah yang tetap terasa sejuk di kaki. Bahkan saat suhu udara Makkah menembus 45 derajat Celcius. Banyak jemaah yang menduga terdapat pipa pendingin atau aliran AC di bawah ubin tersebut. Namun, faktanya tidak ada mesin apapun di baliknya. Rahasia kesejukan ini berasal dari jenis batuan langka bernama marmer Thasos yang didatangkan khusus dari Yunani. Marmer ini memiliki struktur kristal alami yang mampu memantulkan cahaya dan panas matahari secara ekstrim. Selain itu, ubin ini dipasang dengan ketebalan khusus hingga 5 hingga 7 cm, jauh lebih tebal dari lantai biasa. Kombinasi inilah yang membuat lantai mataf tetap dingin secara alami, menjaga telapak kaki jutaan jemaah agar tidak melepuh di tengah terik matahari gurun. Fakta 6. Kiswah Ka'bah diganti rutin dan dibuat khusus. Kain hitam penutup Ka'bah atau kiswah bukan sekadar kain biasa. Ini adalah kain termahal di dunia yang diproduksi ulang setiap tahunnya. Untuk membuat satu buah kiswah dibutuhkan biaya hingga 25 juta rial atau setara dengan 100 miliar rupiah.
Biaya fantastis ini digunakan untuk bahan-bahan kualitas terbaik, yaitu 670 kg sutra murni yang dicelup ke warna hitam dipadukan dengan 120 kg benang emas dan 100 kg benang perak untuk hiasannya. Proses pembuatannya dilakukan di komplek khusus di Makkah. Meskipun kain dasarannya ditenun dengan mesin canggih, sulaman kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang berkilauan emas itu tetap dikerjakan secara manual oleh tangan-tangan pengrajin ahli. Setiap tahun pada musim haji, kiswah lama yang beratnya hampir 1 ton ini akan dilepas, dipotong-potong dan diberikan sebagai hadiah kehormatan kepada museum atau tamu negara. Fakta 5. Rahasia sumur Zam-Zam. Banyak yang tidak menyadari bahwa saat mengelilingi Ka'bah, jutaan jemaah sebenarnya sedang berjalan tepat di atas sumber air paling terkenal di dunia. Lokasi sumur Zam-Zam hanya berjarak sekitar 21 meter di sebelah timur Ka'bah. Dulu mulut sumurnya terlihat, namun kini telah ditutup di bawah lantai batas agar area tawaf menjadi lebih luas. Sumur Zam-Zam menyimpan fenomena hidrologi yang sulit dinalar logika. Meski hanya memiliki kedalaman sekitar 30 meter, sumur kecil ini mampu mencukupi kebutuhan minum jutaan jemaah haji dan umroh sepanjang tahun. Kekuatan alamiah sungguh luar biasa. Dalam uji pemompaan, sumur ini tercatat mampu mengalirkan air hingga 18,5 liter per detiknya. Yang lebih mencengangkan adalah kecepatan pemulihannya. Setelah dipompa habis-habisan, permukaan air Zam-Zam mampu kembali ke level normal hanya dalam waktu 11 menit. Air ini mengalir deras dari celah-celah bebatuan di bawah tanah Makkah. Kini untuk menjaga kualitasnya, air Zam-Zam dikelola dengan sistem sterilisasi ultraviolet modern. Teknologi ini memastikan air tetap higienis dan bebas bakteri tanpa mengubah rasa alami yang telah dinikmati umat manusia selama ribuan tahun. Fakta 4. Satu keluarga penjaga kunci Ka'bah hingga kiamat. Meski memiliki kekuasaan penuh atas tanah suci, Raja Arab Saudi ternyata tidak memegang hak atas kunci pintu Ka'bah. Hingga detik ini, benda suci tersebut berada dalam genggaman satu garis keturunan keluarga, yaitu Bani Syaibah. Tradisi ini bermula saat peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah menyerahkan kunci Ka'bah kepada leluhur keluarga ini, Utsman bin Tolhah, dengan mandat yang sangat tegas. Beliau bersabda agar kunci itu dipegang selamanya hingga hari kiamat, dan menyebut bahwa siapapun yang merampasnya adalah orang yang zalim. Sumpah inilah yang menjadi benteng tak terlihat selama lebih dari 1400 tahun. Siapapun penguasanya, mulai dari khalifah hingga raja modern saat ini, harus tunduk menunggu kedatangan keluarga Bani Syaibah untuk membukakan pintu Ka'bah bagi mereka. Fakta 3. Hajar Aswad bukan satu batu utuh. Banyak orang mengira bahwa Hajar Aswad adalah satu bongkahan batu utuh yang besar. Kenyataannya apa yang tersisa saat ini hanyalah 8 kepingan kecil batu yang direkatkan menggunakan lilin dan damar di tengah bingkai perak. Kondisi terpecah ini adalah saksi bisu dari tragedi kelam pada tahun 930 Masehi. Saat itu kelompok Karmatian, sebuah sekte radikal yang meyakini bahwa ibadah haji adalah bentuk penyembahan berhala, menyerbu Makkah secara brutal. Mereka membantai para jemaah lalu mencungkil Hajar Aswad secara paksa dari sudut Ka'bah untuk dibawa kabur ke markas mereka di Bahrain. Selama 22 tahun lamanya, umat Islam harus menelan kepedihan bertawaf mengelilingi Ka'bah yang memiliki lubang kosong tanpa Hajar Aswad. Baru setelah sekian lama batu itu dikembalikan ke tempat asalnya, namun dalam kondisi sudah pecah berkeping-keping. Pecahan-pecahan itulah yang kemudian disatukan kembali dan dijaga ketat hingga hari ini. Fakta 2. Makam Ibrahim bukan makam atau kuburan. Banyak yang mengira makam Ibrahim adalah sebuah makam atau kuburan, padahal istilah makam di sini berarti tempat berdiri. Benda yang tersimpan di dalam tabung kaca kristal ini adalah batu yang menjadi pijakan Nabi Ibrahim saat menyusun tembok Ka'bah. Dalam proses pembangunannya, batu ini memiliki fungsi layaknya alat bantu konstruksi atau lift otomatis. Batu ini dapat naik dan turun menyesuaikan ketinggian bangunan, memudahkan Nabi Ibrahim menjangkau bagian atas tembok Ka'bah tanpa memerlukan tangga.
Selain itu, permukaan batu yang keras ini juga sempat melunak saat dipijak, sehingga meninggalkan bekas telapak kaki sedalam 10 cm yang masih tercetak jelas hingga hari ini. Fakta 1. Masjid terbesar dan bangunan termahal di dunia. Secara statistik, Masjidil Haram memegang rekor mutlak sebagai bangunan peribadatan terbesar sekaligus termahal di muka bumi. Setelah proyek perluasan ketiga oleh Kerajaan Saudi, total luas kompleks ini kini mencapai lebih dari 1 juta meter persegi. Dengan skala seluas itu, Masjidil Haram mampu menampung lebih dari 2,5 juta jamaah sekaligus dalam satu waktu. Angka ini setara dengan pengumpulan seluruh populasi kota besar seperti Bandung atau Surabaya di dalam satu lokasi yang sama. Tidak hanya ukurannya yang kolosal, biaya pembangunannya pun fantastis. Berbagai lembaga riset arsitektur dunia menempatkan Masjidil Haram sebagai struktur bangunan paling mahal dalam sejarah peradaban manusia. Total biaya akuisisi, lahan dan konstruksi sepanjang sejarah perluasannya diperkirakan menembus angka 100 miliar dolar Amerika, jauh melampaui biaya pembangunan gedung pencakar langit manapun di dunia. Itulah 9 fakta luar biasa tentang Masjidil Haram. Semua teknologi canggih dan biaya fantastis yang kita bahas tadi sejatinya hanya memiliki satu tujuan, yaitu memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah saat bersujud di rumahnya. Semoga dengan mengetahui fakta-fakta ini, kerinduan kita pada Baitullah semakin memuncak. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk bisa segera melihat kemegahan ini secara langsung.